Shalom, saudara-saudara, Tuhan Yesus baik, yang tetap menyatakan kasih-Nya setiap saat dan waktu. Hayati itu dan mari datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau Bapa penuh kuasa di dalam kehidupan kami. Karena itu kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, memohon agar kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami semua dengan firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab di hari ini dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nubuat kelahiran Yesus tentu kita imani itu sudah digenapi. Sehingga ketika kita membaca menghayati firman Tuhan di pagi hari ini, di dalamnya ada kepastian. Tentu ada banyak orang, ada berbagai macam peristiwa yang mengantar kita pada keraguan-keraguan, ada ketidakpastian. Tetapi orang yang merenungkan firman, yang hidup di dalam Tuhan, sungguh percaya bahwa di dalam Tuhan ada kepastian. Karena Dia sudah menyatakan itu. Yesus Kristus Sang Mesias, Anak Allah yang tunggal, diberikan oleh Tuhan Allah bagi kita manusia, untuk menebus dosa-dosa kita. Dan semua itu karena kasih-Nya, bukan karena kehebatan kita. Ketika kita menghayati betapa berdosanya kita, tetapi Dia Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah memberikan kita kehidupan ini. Kalau Allah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita umat yang berdosa ini, dengan cuma-cuma karena kasih karunia, bukan berarti kita bebas melakukan apa saja yang kita mau. Karena tidak ada usaha sekecil apapun dari kita untuk selamat. Sehingga kita bebas, terserah kita mau melakukan apa saja. Tentu tidak demikian. Sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia, dengan penuh kerendahan hati, kita mau melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, sebagai respon kita atas kasih setia Tuhan yang besar. Dalam bagian ini, penyebutan nama-nama di dalam bagian ini, bahwa Dia Sang Anak yang telah diberikan Allah untuk manusia, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, yang memerintah kita. Tentu penyebutan nama-nama ini sangat layak kita sebutkan untuk mengagungkan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena sungguh ajaib apa yang Dia lakukan, menebus dosa kita manusia. Kita saja berkata kita mengasihi, tapi ketika berhadapan dengan persoalan, ada banyak kasih yang hilang, kasih yang pudar. Tapi Yesus, kasih-Nya sungguh ajaib. Bagaimana Dia memerintah di dalam kemahakuasaannya, tapi juga berbicara tentang keilahiannya. Dia sudah ada sejak semula. Sehingga kedatangannya ke dunia ini, tentu kita imani, sudah mendamaikan kita manusia dengan Allah. Karena itu hayatilah firman ini, akuilah Dia di setiap perjalanan kehidupanmu, dan saksikanlah dalam keadaan apapun. Terimalah Dia di dalam hatimu. Bahwa kebebasan yang sesungguhnya adalah saat kita terikat dengan Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan yang memimpin untuk ada di jalan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, mampukanlah kami untuk melihat, menghayati, dan mensyukuri keajaiban-keajaiban kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan. Tapi kami diteguhkan iman untuk sungguh percaya bahwa dalam keadaan apapun, kemahakuasaan Tuhan sungguh nyata. Sehingga Engkau
yang punya kuasa sepenuhnya atas kehidupan kami, yang sudah ada sejak semula, kini, sampai selama-lamanya, yang kiranya akan membentuk hati kami, meneguhkan iman kami, untuk sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang kami muliakan, Engkau Allah yang harus kami saksikan bagi dunia ini, di dalam Yesus Kristus, yang sudah datang ke dunia ini menebus dosa kami. Karena itu kiranya kami tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi pembaruan hidup dalam kuasa kasih Tuhan itu boleh menjadi bagian kami, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Ya Yesus, di Kau ku rindukan, liburkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan-Mu. Bahagia terang sorgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya Maha Kasih dan